Ini pendapat Coach Justin realistis. 40% peluang timnas Indonesia menang lawan Jepang. Bagaimana menurut kalian? Mari simak berita selengkapnya. Untuk pertandingan Indonesia versus Jepang, tak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam banjir dukungan netizen. Simak berita selengkapnya. Shin Tae-yong akan mendatangkan dua bersaudara statistik duo Sayuri perkuat timnas Indonesia. Seberapa hebat sampai gantikan Asnawi Mangkualam hadapi Jepang? Simak berita selengkapnya. Our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Ini pendapat Coach Justin realistis. 40% peluang timnas Indonesia menang lawan Jepang. Bagaimana menurut kalian? Mari simak berita selengkapnya. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi Jepang pada laga kelima fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Lantas, bagaimana pandangan Justinus Laksana atau biasa dikenal dengan Coach Justin melihat peluang skuad Garuda memetik 3 poin? Shin Tae-yong sepertinya tengah berada di bawah tekanan jelang menghadapi Jepang di SUGBK. Maklum saja, publik sepak bola di tanah air sangat berharap pelatih asal Korea Selatan itu bisa membawa anak asuhnya meraih 3 poin di laga kandang ini. Saat ini, timnas Indonesia menduduki peringkat kelima di grup C dengan nilai 3 poin. Sementara Jepang berada di posisi teratas setelah mengumpulkan 10 poin dari 3 kali menang dan sekali imbang. Mengacu pada data 4 pertandingan terakhir timnas Indonesia dan Jepang di grup C, tak aneh jika ada sebagian kalangan yang ragu skuad Garuda bisa memenangkan pertandingan. Apalagi Jepang saat ini menjadi tim dengan produktivitas gol tertinggi di grup C dengan jumlah 15 gol dan hanya sekali kebobolan. Ini berbanding terbalik dengan timnas Indonesia, yang baru mencetak 4 gol dan 5 kali kebobolan. Lantas, bagaimana pandangan Coach Justin jelang laga timnas Indonesia versus Jepang? Pria berkacamata itu menuturkan jika timnas Indonesia punya peluang 40% untuk memenangkan laga melawan Jepang. Itu disampaikannya saat menjadi tamu dalam podcast Tiki Taka di channel YouTube Nalar TV Indonesia, Minggu, 3 November 2024. 40%. Karena jelas sih memang pemain Jepang berkelas. Pemain Jepang itu di Eropa tier 1-2, kita timnas Indonesia tier 3-4, ujar Coach Justin. Disinggung mengenai pernyataan Shin Tae-yong, yang merasa optimistis bisa mengalahkan Jepang, Coach Justin menilai pernyataan pelatih timnas Indonesia tidak salah untuk memotivasi pemain. Pernyataan Coach Shin mungkin benar, tapi zaman berubah. Gaya bermain berubah, polanya saja berubah. Statement Shin mungkin terlalu optimistis, tidak masalah juga untuk memotivasi pemain. Menahan imbang itu sudah bagus, tutur Coach Justin. Senada dengan Coach Justin, pengamat sepak bola Sabto Haryo Rajasa menilai peluang timnas Indonesia menang lawan Jepang cuma 40%. Pria berkacamata itu bahkan memprediksi jika skuad Garuda tidak akan menang di laga kandang maupun tandang. Sama sih 40%. Dari awal sejak grup dibagi, melawan Jepang home dan away kita kalah nih. Cuma kan banyak kejutan bisa saling mengalahkan dan saling menahan imbang. Tapi balik lagi. Secara realistis Jepang memang berada di atas kita, siapapun yang main. 11 pemain diganti sekalipun mereka tetap di atas kita dari sisi individual, IB bersabto. Tapi bagaimanapun Sabto berharap timnas Indonesia setidaknya bisa menahan imbang dan merebut kemenangan melawan Arab Saudi.
Harus diakui untuk meraih poin sangat sulit. Untuk pertandingan Indonesia versus Jepang, tak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam banjir dukungan netizen. Simak berita selengkapnya. Asnawi Mangkualam dipastikan tak masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI telah mengumumkan 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Sebanyak 27 pemain ini akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 15 dan 19 November 2024 mendatang. Namun, dari 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia ini ada yang mengejutkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak memanggil Asnawi Mangkualam. Padahal pemain Port FC ini sebelumnya dimainkan sebagai kapten timnas Indonesia saat melawan Cina pada Oktober lalu. Akan tetapi, jelang melawan Jepang dan Arab Saudi, justru nama Asnawi Mangkualam tak ada dalam daftar. Selama ini, ia selalu menjadi andalan Shin Tae-yong dan selalu dipanggil ke skuad Garuda. Shin Tae-yong dalam trofi Tour ASEAN Cup 2024 di Jakarta, Sabtu, 2 November 2024, mengatakan Asnawi mengalami cedera. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa Asnawi mengalami cedera hamstring, sehingga ia tak dipanggil ke timnas Indonesia. Namun, hal mengejutkan setelah pernyataan Shin Tae-yong tersebut. Asnawi Mangkualam justru terlihat bermain membela klubnya Port FC dalam laga lanjutan Liga Thailand melawan Bangkok United, Sabtu, 2 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Thammasat pukul 19 WIB itu, Asnawi Mangkualam bermain selama 45 menit. Ia baru digantikan pada babak kedua dan Port FC menelan kekalahan 0-2 dari Bangkok United. Mantan pemain PSM Makassar tersebut terlihat bermain dengan klubnya asal Thailand tersebut tentu menjadi kabar yang menarik. Pasalnya, Shin Tae-yong membeberkan alasan tak memanggil Asnawi karena cedera. Akan tetapi, akhirnya pemain tersebut bisa bermain dan tak ada dalam daftar pemain timnas Indonesia. Situasi ini membuat netizen Indonesia membanjiri komentar di Instagram pribadi Asnawi Mangkualam. Pemain asal Makassar tersebut mendapat dukungan dari netizen setelah ia tak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Tak sedikit yang memberi semangat agar Asnawi Mangkualam bisa memperbaiki diri ke depannya. Motivasi untuk Asnawi memperbaiki kekurangannya pun terus diberikan. Bahkan tak sedikit yang menyinggung soal pemain kelas dunia seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang pernah blunder. Akan tetapi, mereka mampu bangkit dan membuktikan. Walaupun dalam komentar Instagram pribadinya terdapat juga beberapa hujatan yang diberikan karena penampilan Asnawi saat melawan Cina lalu. Asnawi Mangkualam memang sempat dikritik habis-habisan saat timnas Indonesia menelan kekalahan lawan Cina pada Oktober lalu. Shin Tae-yong akan mendatangkan dua bersaudara statistik duo Sayuri perkuat timnas Indonesia. Seberapa hebat sampai gantikan Asnawi Mangkualam hadapi Jepang? Simak berita selengkapnya. Duo Sayuri, Yakob dan Yance, kembali mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Seperti apa statistiknya dan seberapa penting keduanya untuk Shin Tae-yong kelak? Timnas Indonesia baru saja merilis 27 nama pemain yang akan diandalkannya untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Total ada 14 pemain keturunan dan 13 pemain lokal yang akan dimaksimalkan Shin Tae-yong untuk menghadapi dua tim kuat itu. Nama-nama beken yang jadi andalan di laga sebelumnya kontra Bahrain dan Cina masih mendominasi daftar pemanggilan ini. Namun, beberapa pemain lokal mengalami perombakan akibat cedera. Nama seperti Asnawi Mangkualam, Hernando Aris Setiadi, hingga Malik Rizaldi tak masuk dalam daftar kali ini. 5 pemain tersebut kemudian diganti oleh 5 pemain lainnya, yakni Muhammad Riyandi, Justin Hubner, Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Dua nama terakhir menjadi kejutan karena akhirnya kembali membela timnas Indonesia setelah sempat absen lama. Yakob kembali sejak terakhir kali dipanggil pada Juni kemarin. Sedangkan Yance kembali dipanggil sejak terakhir kali tampil pada 2023 lalu kala melawan Burundi. Lantas, efek apa yang akan diberikan dua Sayuri untuk timnas Indonesia? Seberapa penting Yakob dan Yance bagi Shin Tae-yong sehingga dipanggil kembali usai absen lama?
Sejak meninggalkan PSM Makassar, baik Yakob dan Yance Sayuri hampir tak pernah terdengar kiprahnya usai bergabung Maluti United. Meski jarang terdengar, kiprah Yakob dan Yance di Maluti United pada ajang Liga 1 2024-2025 tak bisa dipandang remeh. Yakob yang diandalkan sebagai winger di Maluti United, mampu mencetak 1 gol dan 1 assist hanya dari 5 pertandingan di Liga 1 musim ini. Sementara itu, Yance yang lebih banyak bermain sebagai fullback, juga mampu berkontribusi dengan sumbangan 1 gol dari 8 laga. Di atas kertas, keduanya mungkin tak memiliki catatan lebih baik ketimbang para pemain lokal maupun pemain keturunan di timnas Indonesia saat ini. Akan tetapi, duo Sayuri punya kelebihan yang membuat Shin Tae-yong mempercayai keduanya di laga besar melawan Jepang dan Arab Saudi. Yakob dan Yance Sayuri dikenal sebagai pemain yang versatile atau bisa menempati beragam posisi, terutama posisi yang memanfaatkan lebar lapangan. Yakob memang banyak dimainkan sebagai winger di klubnya. Namun dalam formasi 3-4-3, ia bisa dipasang sebagai wingback kanan. Sementara itu, Yance yang banyak dimainkan sebagai fullback, juga bisa mengisi pos winger baik di kanan maupun di kiri. Selain versatilitas yang keduanya miliki, duo Sayuri dikenal sebagai pemain sayap yang eksplosif entah sebagai winger ataupun wingback. Kemampuan keduanya dalam melakukan tusukan saat menyerang, terutama dalam situasi counter attack, bisa membuat lawan kelimpungan saat transisi bertahan. Hal ini pernah dibuktikan Yakob di Piala Asia 2023 lalu, saat tusukannya mampu menembus pertahanan Irak dan menghasilkan assist bagi gol Marcelino Ferdinand. Di laga melawan Bahrain dan Cina kemarin, wingback dan winger timnas Indonesia terasa kurang eksplosif dan jarang melakukan tusukan ke area penalti lawan. Hal ini diduga menjadi alasan Shin Tae-yong untuk kembali memanggil duo Sayuri saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Di 2 pertandingan itu, timnas Indonesia diprediksi akan bermain bertahan dan hanya bisa mengandalkan serangan balik semata. Karena akan mengandalkan serangan balik untuk mencetak gol, duo Sayuri yang eksplosif di sisi lapangan bisa menjadi kartu as bagi Shin Tae-yong di tengah kebuntuan timnas Indonesia. Indonesia harus waspada lagi. AFC tugaskan wasit asal Qatar pimpin duel timnas Indonesia versus Jepang. Semoga kejadian waktu lawan Bahrain tak terulang lagi, simak berita terlengkapnya. Wasit asal Qatar, Hamis Almari, akan memimpin duel timnas Indonesia versus Jepang pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Hamis Almari lebih banyak memimpin pertandingan liga di negaranya, Qatar. Namun, pengalaman membawanya ke kancah Asia. Hamis Almari bukan kali pertama memimpin pertandingan Indonesia versus Jepang. Di Piala Asia 2023, duel Indonesia kontra Jepang di fase grup juga dipimpin oleh wasit berusia 39 tahun itu. Dalam laga tersebut, skuad Garuda kalah 1-3. Tidak ada kejadian kontroversial dalam laga ini. Namun, sang wasit dikenal sebagai sosok yang enteng mengeluarkan kartu. Ini harus diantisipasi oleh pemain timnas Indonesia agar tidak membuat pelanggaran yang tidak penting. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan kandang dalam lanjutan putaran grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, November 2024. Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan timnas Jepang pada 15 November 2024. Baru timnas Arab Saudi pada 4 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Saat ini, Jepang masih memimpin grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 9 poin dari 4 partai. Sementara itu, timnas Indonesia berada di posisi kelima lewat nilai 3. Laga timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang juga akan menjadi duel antara 2 pelatih berlabel Piala Dunia, Shin Tae-yong dan Hajime Moriyasu. Shin Tae-yong pernah melatih di Piala Dunia 2018 ketika timnas Korea Selatan tersingkir di penyisihan grup. Sementara itu, Moriyasu memimpin Jepang yang gugur di 16 besar. Sepanjang karir kepelatihan, keduanya baru bertemu sekali. Shin Tae-yong gagal menyelamatkan timnas Indonesia setelah digasak Jepangnya Moriyasu 1-3 di Piala Asia 2023. Indonesia. Apakah ini strategi yang tepat dari Shin Tae-yong untuk timnas? Dicoret dari timnas. Coach Shin Tae-yong coret 3 nama pemain timnas dari skuad. Apa alasannya? Mari simak beritanya.
Menjelang laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuat keputusan tegas dengan mencoret 3 nama pemain dari daftar skuad. Ketiga pemain tersebut adalah Asnawi Mangkualam yang bermain untuk Port FC, Jordi Amat yang berkarier di Johor Darul Ta'zim, JDT, dan Dimas Derajat dari Persib Bandung. Keputusan untuk mencoret ketiga pemain ini dilakukan atas pertimbangan kebugaran dan performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir. Coach Shin Tae-yong disinyalir tidak akan memanggil ketiga pemain ini kembali dalam pertandingan krusial melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024 mendatang. Berikut rincian alasan pencoretan ketiga pemain tersebut. 1. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam, bek kanan andalan timnas Indonesia, mengalami cedera saat memperkuat klubnya, Port FC, pada 20 Oktober 2024. Cedera hamstring yang dialaminya diperkirakan membutuhkan waktu penyembuhan antara 2 hingga 4 minggu. Menurut laman Transfermarkt, Asnawi diprediksi akan kembali pulih pada 11 November 2024. Namun Shin Tae-yong tidak ingin mengambil risiko memanggilnya ke tim nasional terlalu cepat. Asnawi merupakan salah satu pemain kunci dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Namun, Coach Shin menyadari bahwa pemulihan cedera harus diutamakan agar performa pemain bisa maksimal. Dengan laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi yang membutuhkan kondisi fisik optimal, keputusan untuk tidak memasukkan nama Asnawi dinilai sebagai langkah bijak untuk menghindari kemungkinan cedera yang lebih parah. 2. Jordi Amat. Jordi Amat, bek tengah yang berpengalaman dan merupakan pemain penting di lini belakang timnas, juga harus absen karena cedera engkel. Cedera ini ia dapatkan saat membela timnas Indonesia melawan Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober 2024. Hingga saat ini, Jordi masih menjalani pemulihan dan belum ada kepastian kapan ia akan kembali ke lapangan. Ketiadaan Jordi Amat tentu menjadi tantangan besar bagi Coach Shin Tae-yong dalam menyusun lini pertahanan yang solid. Jordi dikenal sebagai pemain dengan kualitas penguasaan bola dan kecepatan membaca permainan lawan, yang menjadikannya andalan di lini pertahanan. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan ini tampaknya tidak ingin memaksakan pemain yang belum 100% fit ke dalam skuad. 3. Dimas Derajat. Nama terakhir yang dicoret adalah Dimas Derajat, penyerang yang saat ini bermain untuk Persib Bandung. Dimas yang dipercaya untuk mengisi lini depan Persib, dinilai belum menunjukkan performa maksimal, terutama dalam menggantikan peran David Da Silva di klubnya. Penampilan Dimas dalam beberapa pertandingan terakhir belum cukup untuk meyakinkan Coach Shin Tae-yong memasukkannya ke skuad utama untuk laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi. Keputusan ini mungkin mengejutkan beberapa penggemar sepak bola Indonesia, mengingat Dimas Derajat sebelumnya pernah mendapat kepercayaan dalam beberapa pertandingan internasional. Namun, mengingat standar tinggi yang diterapkan Shin Tae-yong, performa yang konsisten dan kemampuan mencetak gol menjadi pertimbangan utama untuk memilih pemain yang akan berjuang di kualifikasi. Absennya ketiga pemain ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia. Namun, keputusan Shin Tae-yong diyakini sebagai langkah untuk memastikan seluruh pemain yang masuk ke dalam skuad berada dalam kondisi prima dan siap menghadapi tekanan di lapangan. Keputusan tegas Coach Shin ini juga mencerminkan fokusnya pada kesehatan dan performa para pemain.